Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali mengkaji kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Aqidah Golongan Selamat. Mari kita buka di halaman 8 pertanyaan yang ke-11. Apa itu syariat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi satu-satunya aturan agama? Sekali lagi, apa itu syariat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi satu-satunya aturan agama? Jawab, yaitu syariat agama yang lurus, yaitu Hanifiyah. Agama Ibrahim alaihi salam. Perlu diketahui bahwa Allah mensifati Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl ayat 121. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim. Ibrahim itu dari kalimat Abun Rahim, Bapak penyayang. Ibrahim, ada sebagian ulama ahli tafsir memedar asal usul Ibrahim dari Abun Rahimun. Ha sama ha itu hampir mirip dalam pengucapan. Bahkan di Indonesia pun dua-duanya ditulis ha. Hasan juga pakai ha, Hindun juga pakai ha. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu umat. Kenapa? Umat ini bisa berasal dari kalimat imam, berarti di sini panutan.
Inna Ibrahim kana ummah bima'na imam. Kenapa? Karena imam seluruh umat manusia. Karena ternyata setelah kita usut, seluruh para rasul, para nabi, itu turunannya Nabi Ibrahim yang tidak kecuali 10. Nabi Adam jelas tidak. Nabi Nuh, Nabi Sis, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Lut. Nabi Lut masih ada hubungan keluarga tapi bukan turunan. Ya. Terus siapa lagi? Nabi Musa turunannya. Ya. Semua turunan Nabi Ibrahim. Nah, inna Ibrahim kana ummah. Ummah bisa juga bermakna umat secara keseluruhan. Kenapa? Karena di samping Nabi Ibrahim itu menjadi cikal bakal umat. Karena Nabi Ibrahim itu lahir dari bangsa Sumeria. Ya, karena setelah banjir Nabi Nuh memiliki anak muslim 3. Yang pertama Sam, yang disebut dalam bahasa Latinnya adalah Semit, memiliki 3 anak, yang satu melahirkan bangsa Persia, yang satunya lagi melahirkan bangsa Romawi, yang ketiganya melahirkan bangsa Sumeria. Dari Sumeria inilah lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ishak sama siapa? Ismail. Ishak punya 2 anak, Aisu yang nanti akhirnya melahirkan bangsa Romawi yang baru. Dekade kedua. Anak yang kedua adalah Yakub melahirkan bangsa siapa? Yakub siapa? Israel. Berarti Bani Israel. Nabi Ismail melahirkan bangsa Arab. Hampir seluruh umat itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang kedua Nabi Nuh, Ham, melahirkan anak namanya Sudan, kemudian migran hijrah ke Afrika. Kemudian setelah itu mereka migran ke daerah India pada abad kurang lebih 1000 sebelum Masehi. Makanya ketika muncul agama Hindu, yaitu 600 sebelum Masehi, mereka dinyatakan sebagai kasta Sudra, yang tidak lain adalah suku Dravida. Suku Dravida ini asalnya dari Afrika, turunannya Ham. Kemudian anak yang ketiga Yafid, memiliki 2 anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Nah, baru ketemu. Ya'jud Ma'jud itu turunan Yafid. Yunan melahirkan anak yang namanya Tartar. Tartar nanti berkembang menjadi 3 atau 4 suku, diantaranya Mongol, Saljuk, kemudian bangsa-bangsa yang melahirkan orang Korea, Jepang, dan juga termasuk mereka-mereka yang sekarang ini tinggal di China. Nah, pada dekade tahun kurang lebih 400 sebelum Masehi, orang Tartar ini migran hijrah ke Jawa. Makanya orang Jawa ini turunannya Tartar. Adik Ya'jud Ma'jud. Ya itu. Makanya susah diatur. Itu makanya ngatur orang Indonesia itu udah paling susah. Kenapa? Wis adik Ya'jud Ma'jud kok. Nah, itu. Namun pada era tahun 1 Masehi maka sudah mulai percampuran
berbagai macam bangsa. Makanya antum lihat bangsa apa saja di Indonesia ini ada. Sejak Haji Saka masuk ke Indonesia, ke Jawa tahun 668 Masehi, kemudian menetapkan tahun Saka, tahun 78 Saka, tahun Jawa. Sejak itu migran dari berbagai macam daerah, terutama setelah masuk penjajah Spanyol, Portugis dan yang lainnya. Sehingga bangsa Jawa ini percampuran dari seluruh etnis dan suku. Makanya antum lihat mukanya berantakan. Iya, muka orang Jawa itu paling berantakan. Antum kalau lihat orang Arab kan mukanya rata-rata kan gitu. Indonesia Masya Allah, Cina ada, Jepang ada, Belanda ada, ya. Karena memang percampuran dari berbagai macam suku dan etnis. Oke. Ini oleh karena itu kalau kita lihat memang kita itu turunannya jauh dari turunan Nabi. Jadi, makanya jangan petentang-petenteng. Orang Arab itu jelek-jelek diusut-usut masih ketemu Ibrahim, ketemu Musa, diusut-usut turunannya ketemu Isa. Nah kita diusut-usut paling Ken Arok sama Ken Dedes. Nggak mantep ini. Iya, itu. Jangan-jangan antum juga turunannya Tunggul Mentung. Gitu. Itu masih untung, syukur nggak turunannya siapa itu yang Damar Wulan sama siapa? Menak Jinggo itu kan. Nah, hadirin sekalian, inna Ibrahim kana ummah. Ada di antara para ulama ahli tafsir menafsiri ummah menjadi panutan karena sifat-sifat mulia seluruh umat ada pada Nabi Ibrahim. Antum lihat sifat mulia yang tidak ada pada Nabi Ibrahim. Bahkan hadirin sekalian, ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dikumpulkan ujian seluruh umat, masih berat ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menguji dengan berbagai macam perintah yang Nabi Ibrahim sempurnakan. Coba Pak, mana ada umat yang diuji oleh Allah dan lolos, disuruh nyembelih anaknya. Saat beliau merindukan turunan yang sudah lama menunggu anak dari istri yang pertamanya, Sarah tidak memiliki anak. Kemudian menikah lagi dengan Hajar. Kila disebutkan dalam satu riwayat ini hadiah dari Raja Fir'aun yang ada di Mesir. Kemudian lahirlah Ismail alaihissalam. Lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya nimang anak, Allah suruh sembelih. Enggak main-main. Ketika lahir saja sudah diuji oleh Allah, suruh mindah ke tempat yang kata Allah, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Ibrahim, letakkan anak cucu kamu, yaitu Hajar sama Ismail, di lembah yang tidak ada tanaman. Air enggak ada, makanan enggak ada, ditempatkan. Makanya saat Nabi Ibrahim pergi enggak noleh karena enggak tahan. Bagaimana seorang ayah yang lembut, Nabi Ibrahim itu orangnya perasa, sensitif dan sangat mudah menangis. Makanya Allah katakan awwahun. Awwah itu sensitif, mudah menangis. Ya. Akhirnya ketika Hajar menanyakan, wahai Ibrahim, apakah ini diperintahkan Allah? Alias engkau menempatkan saya bersama Ismail di lembah yang tidak ada apa-apa dan siapa-siapa. Apakah perintah Allah?
Apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Subhanallah, jawaban istri solihah. Idzan la yudayyi'uni, kalau memang begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Itu. Beda istri sekarang, cemen. Udah subhanallah ditinggal keluar kota, kulkas penuh, rumah, masya Allah, ya masih juga au, masih juga ngeluh. Ini wanita calon penghuni neraka, ngerti nggak? Kok nggak jawab? Ya, kata Rasulullah, inni ra'aitu min aksari ahlin nari an-nisa, saya melihat penghuni terbanyak dari neraka adalah perempuan. Lima ya Rasulullah, ada yang bertanya kenapa? Li'annakunna idza u'titukunna lam tashkurna, karena kalau kamu diberi enggak syukur. Wa in muni'tukunna syakautunna, kalau kamu dihalangin sedikit dari berbagai macam setoran-setoran materi, macet dikit ngeluh. Wa idzab turibtukunna lam tasbirnya, kalau kalian diuji enggak sabar. Ini ciri-ciri apa? Ciri-ciri wanita yang kenceng, biar dengar yang belakang. Kalau diberi enggak syukur, kalau dihalangin enggak apa? Ngeluh. Kalau diuji enggak sabar. Memang membentuk mental wanita seperti Hajar itu butuh waktu, butuh proses, butuh penggodokan, ya. Yang intinya menjadi manusia luar biasa itu harus biasa di luar. Gitu. Ya kalau ya di luar ya kena debu, kena sinar matahari, digojlok, dihina, sampai nangis, nah baru luar biasa. Itu makanya jangan berat-berat, jangan segen-segen, didik, ngarahkan, bakwai istri. Karena itu menjadi tulang punggung antum di rumah. Bahkan sang penyair mengatakan, al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Wanita itu laksana sekolah. Kalau kamu siapkan dengan baik, maka sekolah itu akan melahirkan, meluluskan lulusan-lulusan yang tangguh dan hebat. Ya seperti Hajar tadi, lulusannya Ismail, padahal nggak kenal S1, S2. Sekolah emang Hajar, SD 1 aja enggak. Ini kadang-kadang sudah S1, S2, ada yang doktor, ada yang profesor, malah kena kanjeng. Gitu. Iya itu, orang masya Allah, otaknya di mana itu? Udah profesor, doktor. Ya, kena sama orang pinter yang gak sekolah, dukun. Itu. Masya Allah. Udah gitu duduk di MUI lagi. Anehnya lebih membela si kanjeng daripada MUI. Astagfirullah. Ya. Makanya sering saya tegaskan dimanapun, orang itu kalau pergi ke dukun, uteknya dititipin sama tetangga. Pak, nitip utek. Lo mau kemana? Ini ke dukun biar lancar. Iya, karena kalau ke dukun bawa otak nggak lancar. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Nah kembali lagi, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanit itu tunduk, anteng, khusyuk maknanya. Makanya Allah katakan, ya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat-solat dan solatul wusta. Dan para ulama ahli tafsir menafsiri solatul wusta maksudnya adalah solatul asr. Tegaklah dalam keadaan qanitin, yaitu tunduk, khusyuk, anteng. Solat itu jangan
kadang-kadang sholat. Allahu Akbar, lihat jam. Enggak, ini namanya enggak connect. Itu ada kadang-kadang lucu sholat, lihat jam, ngelirik temennya, itu lihat plafon. Ini sholat apa? Itu apalagi. Makanya ikhwan, subhanallah, sholat itu diawali dengan kepasrahan. Antum kalau ditangkap musuh angkat apa? Angkat tangan, pasrah. Habis itu diborgol, Masya Allah. Saking tunduknya, nggak berani natap yang menangkap, ke bawah aja. Makanya dianjurkan lihat tempat sujud. Tuh, ya Allah. Habis itu ucapan yang dibaca mengakui dosanya, memuji, menyanjung yang nangkep. Karena selama ini salah. Ya Allah, betul selama ini saya menjadi tawanan setan. Sekarang aku jadi tawananmu. Ngakui salah ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai kita pakai doa-doa yang memuji. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tiga kali dan seterusnya. Kita ngakui salah, kita puji, kita sanjung, akhirnya apa? Insya Allah kita akan menjadi hambanya yang terbaik. Akhirnya Allah terima. Makanya Allah tegur seakan-akan bicara sama kita. Makanya lain kali wahai hambaku, jangan kamu jadi tawanan setan. Setan ngasih apa sama lo? Kemarin hari raya kalau kasih THR? Enggak. Sementara walillahi mulkus samawati wal ard. Langit milik Allah, bumi milik Allah, semuanya. Apa yang tidak datang dari Allah? Makanya hadirin sekalian, kadang-kadang ada orang beragama karena manusia enggak enak sama manusia. Tetangga yang antum gak enain itu pernah ngasih apa? Kalau hari raya ngasih THR, kalau sekarang antum kesusahan nolong, paling juga hanya sekedar. Bahkan yang memberikan semua itu adalah Allah. Kenapa kita tidak sekali-kali mengatakan, Mas, saya gak mau diundang tahlilan, gak enak sama Allah. Berani? Itu gak enak deh sama Rasulullah. Kenapa selalu nggak enak sama Pak RT, nggak enak sama. Padahal ketika Rasulullah SAW suruh menanyakan kepada musyrikun yang menentang Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau engkau bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Qanitan lillah hanifan. Hanif itu maknanya aslinya apa? Hanif itu bentuk bentuk kaki yang begini. Apa itu namanya? Ibu-ibu. Katanya ibu-ibu, kok gue ditinggal? Ya, maksudnya ada kaki X itu ya. Itu hanif. Itu namanya hanif ya. Hanif karena tidak condong kepada ateisme dan juga tidak condong kepada politisme. Karena keyakinan itu kalau syirik namanya politisme, kalau enggak punya Tuhan sama sekali ateisme, kita hanya Allah namanya monoteisme. Tapi kalau menyamakan dengan Allah namanya panteisme. Kalau sekarang Allah menyatu dengan hambanya namanya monisme. Paham enggak yang hebat ini? Ini istilah monis itu Allah dengan manusia itu menyatu. Seperti menyatunya teh, kopi, air, kopi sama gula. Tidak bisa dibedakan mana Allah, mana manusia. Namanya dalam bahasa Arabnya ittihad.
Nah kalau sekarang pantis itu sebetulnya menyatu tapi masing-masing masih bisa dibedakan tapi sejajar. Aku manusia, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Tapi masih pan itu fun itu loh, apa namanya? Masih sejajar. Mereka Ibnu Arabi tokohnya seperti ini selalu menggunakan dalil berkaca. Ketika saat kita berkaca yang dikaca itu siapa? Diri antum atau yang lainnya? Oh bingung kan antum? Makanya belajar tauhid yang benar. Antum nanti kalau ketemu orang-orang kayak Ibnu Arabi dikasih suruh jawab. Yang dikaca itu kamu atau bukan? Saya ngaca. Yang dikaca itu saya atau bukan? Makanya syahadat mereka tidak ada Tuhan kecuali yang ada. Yang ada itu Tuhan. Karena yang dikaca itu sebetulnya saya. Tuh. Makanya kalau ada orang yang bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, itu sebetulnya masih ada bau-bau apa? Wahdatul wujud. Yang benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu. Nah nanti kita bahas kalau sudah nanti di tengah-tengah nih ya. Ini cuplikan aja. Ateisme seperti orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali. Politisme menyekutukan Allah. Pantisme menyesajarkan, monisme menyatu antara Tuhan dengan Allah. Seperti menyatunya kopi, air sama gula. Ketika antum minum kopi, airnya mana? Antum nggak bisa ngomong. Tapi yang kuat apa? Kalau antum sekarang nyeduh gula sama kopi sama air, yang menang apa yang disebut sama manusia? Kopi. Itu nggak ada. Mas tolong dong bikinin gula manis. Masya Allah, makanya Pak, sebetulnya orang-orang yang baik itu nggak pernah disebut. Yang pahit-pahit itu yang suka nampang. Kopi pahit disebut terus gitu kan gitu. Padahal yang bikin enak gula. Ah nggak apa-apa deh, gue nggak pernah disebut. Yang penting fungsi. Coba kalau teh nggak ada gulanya, nggak fungsi. Dengan demikian menjadi manusia itu yang penting manfaat, yang penting hadir. Ya kata Allah, kata Rasulullah, ya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat buat manusia. Itu. Ya. Selanjutnya kita inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Makanya kalau klaimnya Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani, makanya dibantah oleh Allah. Nabi Ibrahim itu lahirnya sebelum atau setelah Yahudi Nasrani itu ada. Mas, Nabi Ibrahim dulu apa Nasrani Yahudi dulu? Iya, kok aneh. Agama belum ada, orangnya udah ada. Disebut, ya. Enggak mungkin. Bahkan ditegaskan oleh Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Sebetulnya Yahudi itu sebetulnya Ibrahim itu Yahudi juga enggak, Nasrani enggak, hanifan muslima. Walam yakun minal musyrikin. Inilah agama yang Allah anjurkan, Allah wajibkan untuk diikutin oleh seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19. Antum bisa lihat di bukunya, innad dina indallahil Islam, yaitu Islam Nabi Ibrahim, Islam yang hanya monoteisme, Islam walam yaku minal musyrikin, Islam yang hanya menundukkan diri kepada Allah. Subhanallah Pak.
kalau kita memperhatikan dengan baik, Masya Allah, Islam itu dihadirkan oleh Allah, maknanya selalu tunduk. Nanti kita baca ini ayat setelahnya ini. Contoh kita ketika tidur, doanya sebelum tidur apa? Bismika itu anak TK iso Mas. Yang lainnya itu loh masuk Bismika. Gimana? Ayo. Loh, Masya Allah. Antum gak pernah tidur, Pak? Parah ini. Allahumma inni aslamtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika رغبة ورهبة إليك ولا ملجأ ولا منجا إلا إليك اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Kata Rasul, siapa yang tidur membaca ini ditakdirkan mati di atas fitrah. Itu Allahumma inni aslamtu wajhiya, saya pasrahkan ya Allah. Itu. Makanya di sini disebutkan ayat berikutnya, lihat di bukunya, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah kamu cari? Walahu, kepadanya Allah, aslama, tunduk, man, makhluk, fis samawat, termasuk malaikat, wal ardi, dan di bumi, tau'an, dalam keadaan sukarela, wakarhan, terpaksa. Semua menjadi hamba Allah. Ikhwan, antum lihat, di alam semesta ini yang tidak ikut aturan Allah mana? Nah, secara bahasa, mengikuti sunnatullah, aturan Allah itu namanya tunduk. Lihat, langit tunduk pada aturan, tata surya tunduk pada aturan. Bahkan Allah katakan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari enggak pernah nyalip bulan. Bulan juga enggak pernah mendahului matahari. Apa itu maknanya semua? Ketundukan. Sampai Masya Allah, Pak, kalau kita hayati dengan baik, fitrah manusia dan seluruh makhluk melazimkan adanya Allah. Makanya sang penyair mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, dalam segala sesuatu itu ada tanda bahwa Allah itu satu. Lihat nyamuk, bagaimana Allah ciptakan. Subhanallah, Pak. Nyamuk itu ada 5 serangga yang dihadirkan oleh Allah. Ajaib semua. Nyamuk, lalat, semut, laba-laba, sama tawon. Subhanallah. Nyamuk itu ternyata jarumnya itu lebih tajam daripada suntik. Coba bisa nyus, nggak berasa. Ternyata dia punya itu yang untuk menghilangkan rasa itu, bius. Subhanallah. Dan setelah gigit baru gatel. Itu aman dia. Itu kan gitu. Saya kira samuknya masih ada, ditemplek begini, ternyata udah kabur dia. Kenapa gatel? Karena untuk memulihkan. Itu gatel. Itu bukan bahaya. Makanya digaruk-garuk begini sehingga cepat rata. Manusia pun kalau gatel otomatis garuk-garuk. Itu. Subhanallah. Antum lihat kalajengking. Pernah ada orang maki-maki, disengat kalajengking. Kurang ajar ini, Allah menciptakan barang sia-sia begini, gue disengat. Kata salah seorang tabib mengatakan, siapa yang mengatakan sia-sia? Coba tuh ambil kalajengking, sobek perutnya, tempelin di tempat gigitnya, insya Allah sembuh. Betul, Pak, hilang. Gak usah ke dokter kalau disemut. Sengat kalajengking, ambil kalajengkingnya, disengat 2 kali. Tempelin, aman, Masya Allah. Subhanallah. Itu resep, gak usah ke rumah sakit, Masya Allah. Ajaib, apalagi semut, Masya Allah.
tentara paling kuat. Lihat aja barang yang diangkut semut selalu lebih besar. Belalang aja diangkut sendiri. Itu dimasukin ke tembok lagi. Coba bayangkan. Naik. Ini perekatnya bisa itu loh Pak. Itu. Jadi hadirin sekalian seperti itu. Apalagi tawon, Masya Allah. Tawon itu dibikin oleh Allah yang banyak laki-laki. Perempuannya nggak banyak. Ya, jadi perempuannya itu nggak banyak. Lahir paling 2, 3, jadi ratu. Yang jadi ratu paling 1. Kalau 2 disembunyikan. Nanti dikasih jeli supaya seneng. Karena nggak ada raja itu 2. Dan setiap masuk itu lebah petani suruh membersihkan badannya. Makanya antum lihat setiap lebah mau masuk sarang pasti cari air. Itu kenapa? Karena nanti kalau kotor ratunya marah minggat. Oh itu ngeri kalau ratunya. Karena ratu ini sama sekali tidak bisa kena bau-bau yang sangat anyir. Yang anyir dikit. Biasanya kalau sudah minggat cari tempat pohon yang paling tinggi di pucuknya. Itu berarti marah. Nanti lebah-lebah semuanya di kakinya dikasih bunga-bunga. Terus kemudian melingkar di bawahnya pohon itu. Membentuk lingkaran. Dikasih bau-bau yang sedap, yang bagus. Akhirnya ridho lagi itu sang ratunya. Mau balik. Itu ngerayunya Masya Allah. Tuh. Ini hikmah. Dan antum belum pernah dan tidak akan pernah insya Allah ada lebah tawonnya dimakan nama apa itu namanya semut. Nggak ada. Antum cek satu pun sarang yang didatangin semut. Kenapa? Padahal kalau udah kita letakin botol berani. Makanya nggak bener untuk testing madu asli semut nggak mau. Nggak mungkin Mas, ente aja mau kok. Itu apalagi semut. Sama semut sama kita itu beda kepala aja. Ya, itu. Kenapa? Karena dikasih propolis pinggir-pinggirnya itu serangga mana aja semut macam-macam masuk, jangankan nginjek Pak, baru bau propolis jatuh. Ya model-model kayak kapur bagus itu loh. Itu mau mendekat aja udah jatuh. Oh itu. Tapi alhamdulillah untuk manusia nggak bahaya. Propolis enak, jeli enak. Ndoe tawonnya di maem manusia itu sampai tawonnya itu Masya Allah rakus manusia itu. Iya. Itu ada orang bilang Masya Allah lihat hewan dikasih makan. Ya Allah. Hewan ini ganas banget makannya rakus, nggak nyadar dia lebih rakus. Iya, itu. Ada burung kasih jagung sehari habis 1 dikatain ganas rakus. Ente sekali telan 5, itu diem aja loh. Itu burung dimarahin baru dapat 1. Oke. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Gak mungkin. Apakah kamu ingin mencari agama selain Allah? Padahal yang lain dari kamu, makhluk-makhluk yang terkecil termasuk tadi, semut tunduk kepada sunnatullah. Coba bayangkan Pak, semut itu tahu kalau mau hujan. Ini sudah musim hujan teman-teman, mari kita bawa ke atas. Maksudnya cari-cari pohon ini, telur-telurnya di bawah. Sunnatullah, fitrah. Tawon, tunduk kepada sunnatullah seluruhnya. Bahkan yang namanya gajah, subhanallah Pak. Gajah itu ternyata setiap tahunnya menghasilkan keringat juga enggak. Di kepalanya itu menjadi minyak yang paling wangi. Itu. Makanya antum kalau mau
cari minyak wangi yang paling bagus, ambil di kepala gajah. Itu nggak tahu antum selamat nggak? Gitu. Ya, itu ada di sini. Itu makanya orang-orang yang sudah ahli itu ambar itu kan dari tainya kotorannya itu apa namanya ikan hiu, ambar, jadi minyak ambar itu. Terus kemudian misik dari kijang. Jadi kijang itu juga setiap tahunnya, setiap saatnya itu merontokkan. Semacam apa ya, kalau itu, jadi kalau pohon itu getah keringnya. Itu. Contoh aja, kafur itu juga kristal, hasil kristalisasi dari pohon yang bergetah, yang itu ada di dalam pohon, cara mengambilnya dibelah. Tapi tidak semua pohon. Dulu banyaknya di daerah Medan, Sibulga. Gitu. Ini sunnah, Masya Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Sehingga din sekalian, orang itu kalau mengikuti fitrahnya pada Islam, makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lihat Pak, kalau nggak percaya, anak kecil antum umur 2 tahun kasih jilbab, nolak kepanasan. Mas, dengan sendirinya subhanallah nurut. Suruh melakukan apa yang diperintahkan Allah. Enggak ada yang berat, enggak ada yang bantah. Ya, salat fitrah manusia. Lihat gerakan ruku. Ya. Semua badan manusia ada yang kesulitan ruku? Enggak ada. Kecuali koprol ke belakang. Wah, itu ya. Enggak ada yang mau salat, ya. Ruku, sujud, Masya Allah. Makanya orang yang qiyamul lail itu katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya qiyamul lail itu matradatun lidda'i anil jasad, pengusir penyakit dari jasad. Karena orang itu ketika jam-jam 1 atau 2, oksigen ke kepala ini sudah mulai berkurang. Tuh bangun, salurin. Sehat. Makanya antum lihat orang yang rajin qiyamul lail. Masya Allah. Makanya orang itu semakin kurang tidur itu semakin sehat. Tapi yang antum kurangin jangan di awal malam, begadang sampai jam 11, ini salah. Antum tidur segera perintah Rasulullah, nanti bangun jam 12, jam 1, jam 2 sehat insya Allah. Yang penting gak ngerokok aja deh. Itu ada yang lucu, Masya Allah. Ya. Antum kalau nggak percaya masuk ke kebun binatang, tawarin semua hewan sama rokok, mau nggak? Nggak ada. Lu antum kok mau itu? Hewan aja, coba antum cari kambing, beng rokok nggak? Nggak mau. Tahu kalau itu bahaya. Kalau nggak percaya masukin ke mulutnya kambing pasti. Itu. Nah ini Masya Allah, antum cari di pelajaran IPA makhluk pemakan api, nggak ada. Itu kalau pemakan daging karnivora, pemakan rumput herbivora, pemakan api manusia. Itu astagfirullah. Wah, api kok itu. Nah ada orang yang tanya, Pak Ustadz, bagaimana cara efektif untuk meninggalkan rokok? Wah gampang Mas, antum isep aja yang ada apinya, berhenti. Jamin, ana jamin antum langsung melepuh, berhenti. Itu jadi cara efektif untuk berhenti merokok gampang tuh, isep yang ada apinya. Udah apain ya Allah. Kadang-kadang orang itu kayak orang gendeng Pak, ngerokok gimana nggak gendeng, asap aja dikeluarin dimasukin, keluarin masukin. Astagfirullah. Mas, lo waras nggak? Ngapain asap lo keluarin masukin, keluarin masukin? Itu sekalian aja lo keluarin banyak, kepala masukin kresek di tali, gitu mangap, awet lagi rokok. Itu Allahu Akbar. Itu berokok itu memang aneh. Ya, tapi memang nggak gampang Pak menasihatin perokok itu, ngeyel. Ada orang penumpang terganggu sama sopir yang rokok, ditegur, Pak
tolong dong berhenti, jangan rokok. Saya ini sakit tahu nggak? Dimatikan. Pak, Bapak udah ngerokok berapa tahun? Ya kurang lebih 30-an tahun lah Pak. Aduh, kaget dia. Berapa satu harinya? Ya rata-rata 1,5, kalau lagi pusing 2 bungkus Pak. Stres 2 bungkus. Langsung keluarkan HP, dihitung dia. Bla. Masya Allah. 1 bungkusnya 10.000, keluar 98 juta. Pak, Bapak ini punya angkot sendiri enggak? Ya enggak lah Pak, potongan begini mana punya angkot. Makanya lo jangan ngerokok nih. Lo kalau nggak ngerokok bisa beli angkot nih. Lihat nih. Itu. Akhirnya si sopirnya nyantai. Lah Bapak ngerokok nggak? Ya enggak lah, gimana sih kamu itu? Lah Bapak punya angkot? Ya enggak. Mendingan gue Pak. Ngeyel. Dinasihatin Pak, merokok itu menyebabkan miskin loh Pak. Ya Pak, masalahnya saya itu nggak ngerokok miskin nih Pak. Tapi gini Pak, menyebabkan banyak penyakit, cepat mati ya. Tetangga gue nggak ngerokok mati Pak duluan. Pokoknya makanya istri yang punya suami perokok itu Masya Allah, tiap hari itu tengkarnya ngerokok. Rokok aja yang dibahas. Kalau udah rokok adem, kalau nggak ada rokok pusing, marah. Itu kenapa? Kecanduan. Di dalamnya ada tirnya, di dalamnya ada amoniaknya, di dalamnya ada sianidanya. Sianida yang kemarin buat ngeracunin Mirna mati tuh. Ente Masya Allah, cuman sianidanya ini dikit-dikit gitu loh. Coba Pak, yang tar yang ada di dalam rokok itu 1 bungkus itu kurang lebih 2%. Itu kalau digabungin semua, diminumkan ke anjing, itu pingsan anjingnya. Cuman ini kan dicecil satu. Jadi matinya pelan-pelan, itu kan gitu. Udah, pokoknya habis ini udah kalau bisa berhenti merokok. Udah, gampang kok berhenti merokok itu. Buktinya antum tidur nggak ngerokok. Udah, tidur aja udah, selesai. Kita lanjutkan bahwa Islam ini adalah agama Ibrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa wa man yarghab, siapa yang sekarang ini benci. Yarghab itu kalau an artinya benci, kalau yarghab ini digandengkan dengan fi artinya senang. Makanya bahasa Arab ini harus dipelajari dengan detail. Karena satu kalimat digandengkan dengan apa itu bisa berubah maknanya. Contoh raghiba fi berarti senang, raghibaan berarti benci. Di sini wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang benci terhadap Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, kecuali orang yang safih. Safih itu apa? Kendor otaknya. Seperti firman Allah, sayaqulus sufaha. Makanya jangan antum beri nama anak sufaha. Sufaha itu orang nggak lengkap otaknya, kendor. Ya, contohnya pernah anak punya dulu di kampung masih kecil SD. Dulu di kampung ada orang yang macam seperti ini, ibu-ibu. Jadi jual ayam ditawar 5.000, minta 2.000. Wih, marah-marah ditawar 5.000. Pokoknya kalau enggak 2.000 enggak mau. Enak aja melihara ayam susah-susah ditawar cuma 5.000. Itu otaknya ada lumayan enggak beres. Itu namanya safi. Nah, tidaklah orang yang benci kepada agamanya Nabi Ibrahim macam seperti itu. Otakmu di mana? Kalau kita menggunakan akal sehat kita menggunakan fitrah kita yang sempurna, kita menggunakan
sunnatullah yang dititipkan di dalam hati manusia yang disebut dengan nurani, nggak mungkin nolak Islam, nggak mungkin nolak agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak lain adalah agama Hanif. Dan Rasulullah juga mengatakan bu'istu bil hanifiyatis samha, Allah mengutus saya dengan membawa ajaran yang hanif dan lagi toleran. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Mana Pak? Saya tantang sama antum semua. Dan orang yang mengatakan katanya Islam garis keras, Islam tidak toleran, maksud antum apa? Kalau sekarang antum bergelimang maksiat, mengikuti nafsu dan berbagai macam ajakan setan, Pak, Islam semudah seringan apapun buat antum tetap berat. Tapi kalau sekarang manusia masih dalam keadaan fitrahnya, akalnya sehat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu agama pun yang membebani manusia. Intinya nggak ada orang yang disulitkan karena mengamalkan Islam. Dia sholat, puasa, zakat. Zakat ketika harta rikas Allah kasih 20%. Karena nggak susah. Ketika sekarang ada kesulitan tapi nggak banyak. Pertanian diturunkan Allah jadi 10%. Tapi kan pertanian itu 90% usahanya Allah Pak. Tanah milik siapa? Yang menumbuhkan biji-bijian siapa? Yang meninggikan pohon siapa? Antum narikin tiap hari. Waduh, petani kalau narikin 1 hektar, waduh. Terus yang ngisi buah-buahan, yang ngasih warna buah-buahan. Dan hikmahnya kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa setiap buah-buahan dikasih warna-warni Allah? Subhanallah Pak, kalau Allah mau bikin pisang udah yang penting ijo-ijo aja manis. Karena untuk menarik penglihatan makhluknya supaya penasaran ngambil. Karena pohon-pohon itu kalau berbuah nggak diambil nanti membuat macet buah berikutnya. Loh itu. Tapi jangan juga belum waktunya diambil. Kalau sudah waktunya juga jangan dibiarkan. Hikmah. Masya Allah manisnya pun subhanallah beda-beda. Dan ada yang merah manis, ada yang merah pedas kayak Lombok. Walaupun antum menanam tomat nyampur satu akar sama Lombok, pernah nyampur rasanya? Waduh Mas, tahun ini Lombok saya rasa tomat. Atau tomat saya pedas kabeh Mas, Masya Allah. Lah kenapa? Kayaknya rasanya tuh Lombok nyampur deh. Subhanallah. Padahal tanahnya sama, airnya sama loh Pak. Kira-kira akal sehat antum kemana? Kalau antum gak mau terima Allah, gak mau terima Islam. Sekarang ketika itu manggas kecut. Atau sekarang pisang itu sepet, manisnya dititipkan Allah di mana? Ayo cari di pohon, antum belah tuh pohon pisang, jilatin dari atas sama bawah. Ada manisnya. Allahu Akbar. Kenapa kalian tidak mau beriman? Kenapa kalian tidak mau menerima Allah Tuhan saya? Kenapa engkau tidak menyatakan dengan tegas raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Sekarang kita lanjut, kita kuatkan dengan ayat berikutnya. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, siapa? Ini enggak pandang etnis, asal usul daerah, manapun agamanya. Wa man yabtaghi ghairal islami, barang siapa yang mencari selain Islam agama dinan,
falayyuqbala minhu, tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini sama seperti firman sabda Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu bi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun, Yahudi maupun Nasrani, summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dia mati tidak beriman terhadap risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali menjadi penghuni neraka. Nah, ini yang sekarang sedang mau dirobek oleh orang-orang segelintir yang mengaku Islam tapi merusak Islam, yaitu liberalis. Mereka ini hadirin sekalian hasil didikan imperialis yang kerjasama dengan orientalis. Makanya saya sering katakan orientalis ini adalah anak gelap hasil perselingkuhan imperialis dengan apa? Imperialis dengan apa? Hah? Ayo. Perselingkuhan imperialis dengan sekuleris. Hasilnya sekarang ini muncul liberal. Sebetulnya dulu itu sekuler kurang begitu diterima, Pak, artinya kurang begitu menggigit. Makanya perjuangan mereka ke negara Islam lewat sekuler dulu. Setelah sekuler dibagi menjadi dua. Ada sekuler yang agamis, ada yang sekuler murni rasionalis, tidak menerima agama, seperti yang diterapkan oleh Prancis. Itu sekuler yang anti agama, nggak mau terima agama sama sekali. Sekuler yang diterapkan di Indonesia dan juga negara-negara lain seperti Turki, mau terima agama tapi dibatasin. Agama hanya ngurusin 5 di Indonesia. 1, musabaqah tilawatul Quran, ya toh? Iya. Yang kedua urusan haji, itu pun diambil duitnya tok. Kemudian zakat juga diambil duitnya tok. Kemudian kematian sama nikah, udah 5. Yang lainnya nggak perlu, ya. Apalagi peradilan Islam. Peradilan Islam pun masih dibatasin, ada udah mulai. Tapi sayangnya hadirin sekalian, belum nyampe pidana, masih perdata. Sekarang pidana seperti contoh hukum pencurian masih pakai hukum Belanda. Padahal Pak, maaf, agama yang datang ke sini menjajah itu siapa? Kristen. Makanya saya katakan di mana-mana, Kristen itu agama penjajah. Portugis membawa Katolik, Belanda membawa Protestan, Islam datang ke sini membawa kedamaian kok. Sekarang dibalik-balik. Undang-undangnya penjajah dipakai, undang-undang orang yang datang ke sini dengan cara damai, Islam begitu indah dicampakkan. Aneh. Padahal hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, undang-undang KUHP yang datang dari Belanda itu, para pakar-pakar hukum sekuler pun mengkritikin, nggak benar. Ini kan hukumnya penjajah, ini kan hukum imperialis, kenapa kita pakai? Contoh aja hadirin sekalian, zina di dalam KUHP itu nggak ada hukumnya. Yang penting sepakat, akor. Yang penting suka sama suka, halal. Loh, gimana? Yang ada sanksinya itu kalau diperkosa. Diperkosa pun nanti akhirnya kira-kira kamu ada ikhlasnya enggak? Itu, Masya Allah. Keibadah aja ditanya ikhlas. Ajib, Masya Allah. Tuh melihat, makanya riba dihalalkan, khomer dihalalkan, karena memang Islam itu hanya yang ngurusin 5. Gitu. Dengan demikian Allah timpakan dengan berbagai macam musibah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani.
Ya, Rasulullah mengatakan khamsun idzabtulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 bencana yang akan menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta tu'linu illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi islafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu kampung, merajalela di suatu negeri, melainkan Allah akan timpakan wabah dan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, termasuk musibah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menegaskan kebanyakan bencana alam berupa air bah karena akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Antum cek saja. Dulu ada air bah di situ Gintung, ternyata kanan kirinya tempat pelacuran. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza dhahara ar-riba wa zina fi qaum illa ahallu ala anfusihim al-iqaba minallah. Tidaklah merajalela zina dan riba di suatu kaum, melainkan dia sama halnya menghalalkan dirinya untuk disiksa Allah, mengizinkan dirinya untuk diazab Allah. Makanya Pak, tolong perangi zina, tolong perangi itu apa namanya riba, apalagi zina. Katanya Imam Asy-Syafi'i, wa man yazni yuzna bihi walau bizidarihi fa'lam ya dzal fata in kunta tafhami. Barang siapa yang berzina di suatu tempat, rumahnya akan ditempati zina walaupun di pinggir temboknya. Wa man yazni bi baitin bi alfi dirhami yuzna fi baitihi bi ghairi dirhami. Barang siapa yang berzina di suatu rumah, bayar 2000 dirham, suatu ketika rumahnya akan ditempati zina gratis. Makanya ketika anak muda yang minta izin kepada Rasulullah berzina, Rasulullah SAW tanyakan, kalau seandainya kamu mau berzina, mau enggak sama ibu kamu? Wah, kaget, ya Rasulullah. Mana mungkin saya berzina dengan ibu saya, adik kamu, anak kamu, bibik kamu. Akhirnya dielus dadanya oleh Rasulullah. Bukankah wanita yang kamu zinai tidak lepas dari ibunya orang, anaknya orang, adiknya kakak orang, dan bibiknya orang. Kalau enggak rela buat kamu, kenapa rela buat orang lain? Akhirnya, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya tidak tergoda wanita, benci sama wanita. Akhirnya sampai mati nggak nikah. Masya Allah, doanya makbul. Ya, makanya di sini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, az-zina war riba seperti itu Islam. Ya, makanya solusi ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik, dan ketimpangan berbagai macam kehidupan dan seluruh, sekarang hampir lini kehidupan hancur. Ekonomi hancur. Bukan hanya nasional, internasional. Politik hancur, tatanan sosial hancur karena meninggalkan Islam. Yang keduanya, kata Rasulullah SAW, musibah yang menimpa manusia. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawlal bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, zakat mal, melainkan Allah akan halangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal menurunkan hujan. Masya Allah, betul. Antum lihat sekarang hadirin sekalian, kalau hujan membuahkan malapetaka, banjir dan kerusakan tanaman, bukan malah membuahkan tanaman. Kenapa? Karena yang diberikan hujan ini manusia, makhluk yang tidak pernah punya syukur kepada Allah. Beda hewan, ternak, syukur Pak. Masya Allah. Antum lihat, pernah sekarang ini ada kambing kelaparan, wah ini kayaknya pangsit deh enak. Enggak ada. Sapi juga disiplin makannya. Bebek disiplin, ayam disiplin. Itu makanya sehat juga. Enggak ada rumah sakit, sehat-sehat mereka. Aduh,
Antum ada rumah sakit singa? Enggak ada, sehat. Rumah sakit burung, malah hewan-hewan yang sekarang dekat manusia itu malah sakit-sakitan. Iya, Masya Allah. Itu sapi dikasih minum susu, ya mencret. Itu pernah ada orang punya sapi, sapinya antik, saking senengnya karena kotorannya itu kalau diramal keluar nomor terus. Akhirnya Pak tiap pagi diminumin susu, akhirnya mencret. Kotorannya akhirnya nggak bisa diramal lagi. Waduh, kalau begini itu sampai Masya Allah Pak, orang dulu zaman BSD kotoran sapi dihitung itu pentol-pentolannya itu. Wah ini berarti nomornya sekian. Subhanallah, sampai kotoran sapi dihitung ramal. Allahu Akbar, hancur. SDSB itu masih ngalamin ya? Ada yang ngalamin SDSB dulu ya? Itu. Nah, wa man yabtaghi ghairal Islam, hancur. Sehingga dari sekalian, mari kita sekarang terapkan Islam dari mulai kecil. Antum di rumah tegakkan sunnah-sunnah ajaran Islam. Dan minimal antum jangan biasakan menerapkan syariat-syariat yang bukan dari Islam, ajaran bukan dari Islam. Di samping menimbulkan kebid'ahan, dibenci Allah. Antum lihat ayat berikutnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang sekutu itu membuatkan syariat untuknya di dalam agama ini tanpa izin Allah? Yang tidak lain mereka-mereka ahli bid'ah yang membuat ajaran tandingan. Di sholat dibikin ajaran tandingan, puasa dibikin ajaran tandingan. Bahkan Pak, sekarang maaf, tidaklah ada ajaran Islam, melainkan telah terkotori bid'ah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, sayakhruju fi qaumin, sayakhruju fi ummati aqwamun yatajara fihimul ahwa kama tatajaral kalabu bi sahibihi la yabqa irqun wala mafsalun ila dakhalahu. Kata Rasulullah, akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum yang digerogotin hawa nafsu. Tidaklah menyisakan ibaratnya persendian dan urat, melainkan telah dimasukin virus anjing rabies tersebut. Artinya Rasulullah mengumpamakan hawa nafsu yang masuk ke dalam tubuh agama seperti virus anjing rabies masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa? Sama-sama membuat mati dan pingsan serta apa? Terkapar. Kalau sudah bid'ah masuk ke agama, pasti agama terkapar. Kalau virus masuk ke dalam tubuh manusia, pasti mati. Kebanyakan mati. Karena kalau sudah masuk, terus membuat orang itu kejang-kejang, gak mau makan, gak mau minum, mati. Agama juga seperti itu. Dan tidak ada satu celah, persendian dan urat. Artinya seluruh tubuh manusia, seluruh tubuh Islam telah dikotorin oleh bid'ah dan khurafat. Yang ditegaskan oleh Maimun ibnu Mahran, beliau mengatakan seandainya salah satu di antara sahabat dihidupkan kembali oleh Allah, disuruh untuk mengecek agama yang benar, dia menemukan cuma satu, yaitu sholat ngadep kiblat. Itu aja yang gak kecampuran bid'ah. Iya. Kalau antum cek, ya sholat ngadep kiblat aja itu. Nah ini baru sahih, gak ada bid'ahnya. Itu sholat ngadep utara berbid'ah, selatan, ya itu. Zikir, sholat, Masya Allah, apalagi haji. Masya Allah. Ada yang istighosahan, ada yang tahlilan, ada yang manakiban. Dan di tawaf pun masing-masing membawa ciri. Ada yang gaya salah satu ustadz, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bareng 100, coba kayak stadion. Ada yang lagi satu, astagfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Itu kalau di tempat sa'i, Masya Allah itu udah. Itu ada lagi yang pakai lir-ilir, Masya Allah ya. Tombol hati itu sholatullah, sholatullah. Itu seperti itu. Lengkap maksudnya bid'ahnya. Lengkap. Itu. Dan mereka cuek dan kenceng-kencengan. Jadi kita itu Masya Allah kadang-kadang di Arafah itu bingung. Nengok sono, kenceng. Sini akhirnya diam. Ya Allah. Kenapa? Bersaing dengan berbagai macam ekspresinya. Itu. Ada yang baca Fatihah 1000 kali Pak. Harus hatam di Arafah. Tuh, sampai belenger itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu Masya Allah. Udah, pokoknya yang penting target deh. Ya Allah, ini apa-apaan. Padahal Rasulullah mengomando. Rasulullah mengatakan kepada semua, termasuk umat-umatnya, ila yaumil qiyamah khudu anni manasikakum. Yang mau haji Rasulullah katakan, ambillah manasik dariku. Itu pun Masya Allah kadang-kadang disingkat-singkat. Lempar jumroh aja dikumpulin di jama'. Tanggal 11 sama 12 sekaligus. Yang 11 jam 11 malam. Nanti muter lagi jam 1 untuk ngelempar besok dini hari. Udah tidur deh. Seperti itu. Dam disembelih tanggal 8. Dam apa namanya? Damprat apa? Itu dam itu tanggal 10 Pak. Itu. Ya Allah rusak. Mabed juga begitu di Muzdalifah. Mampir tok habis itu pergi. Ditegur, Pak, kok enggak nginep Pak sampai subuh? Ya enggak lah Pak, itu kan haji reguler. Ya Allah. Jadi nginep sampai subuh reguler, berarti Rasulullah dulu hajinya reguler ya Mas. Reguler. Subhanallah. Aneh, disuruh nginep sampai subuh katanya haji reguler. Allahu Akbar. Ini amlahum syuraka'u syara'u, mereka bikin syariat sendiri-sendiri. Kematian bikin syariat sendiri, sholat bikin syariat sendiri, dalam masalah zakat bikin syariat sendiri. Akhirnya dan sekalian ajaran Islam ketindas, tenggelam, hilang. Dan ini awal mulanya agama Nasrani hilang, Yahudi hilang Pak. Agama Yahudi Nasrani hilang bukan karena mereka diperangi umatnya sampai habis, tetapi agama Yahudi Nasrani hilang diawali dengan Taurat Injil disimpangkan tafsirnya. Cuman bedanya di Islam alhamdulillah Allah menjaga keutuhan nasnya, tapi Allah nggak jamin untuk menjaga tafsirnya nggak menyimpang. Itu disimpangkan tafsirnya, kemudian muncul ajaran yang aneh-aneh, muncul kebid'ahan, akhirnya ajaran asli hilang, yang muncul bid'ah, yang muncul palsu. Itu agama Nasrani. Coba contoh kecil aja, dan Islam juga mengawali itu. Nyangko ajaran dari sono sini seperti Kristen. Contoh Valentine dianggap sebagai hari raya Kristen. Terus kemudian Isa lahir bulan Desember. Dari mana ceritanya? 25 Desember Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan Maryam itu ketika sedang mau melahirkan disuruh oleh Allah apa? Untuk menggoyang pohon kurma yang sudah mulai matang rutop. Pertanyaannya, rutop itu menjadi kurma ketika rutop bulan apa? Juni. Gak ada ceritanya kurma itu berbuah matang bulan Desember. Kurma apa? Kurma ada yang berbuah bulan Desember. Saya tantang cari seluruh dunia. Kurma itu mulai kembang bunga bulan Februari akhir Maret awal. Kemudian mulai pentil itu apa? Itu bahasa kerajaan saya ini. Yes, itu mulai bulan April Mei sudah mulai agak gede, kuning dikit, akhir bulan Mei, Juni awal, terus kemudian mulai
jadi rutop, yang kuning-kuning itu mulai awal Juli. Nah kemudian panen itu akhir Juli, Agustus. Nggak ada. Desember dingin, mana ada tuh cari kurma, ya. Itu. Dengan demikian semuanya ini awalnya dikarang, masuk dicangkokkan kan gitu. Contoh ulang tahun di Islam udah dimasukkan. Rasulullah diulang tahunin, lucu kan? Coba ceritanya gimana Mas, mikir enggak Rasulullah ulang tahun? Pernah antum dapat riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, happy birthday to you, happy birthday to you, rawahul Bukhari. Ya Allah. Mas, nanti kalau nggak percaya gini aja deh. Nanti kalau antum masuk surga, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, barangkali ketemu. Kalau nggak ketemu, ketemu Abu Bakar, ketemu sahabat. Wahai sahabat fulan-fulan, apa dulu pernah Rasulullah ulang tahun? Hari lahir diperingatin itu apa namanya? Ulang tahun. Kenapa? Nyangkok non muslim. Kalau Isa ada hari lahirnya, Rasul masa nggak diperingati hari lahirnya? Kalau Nabi Isa ada naik, masuk Islam nggak ada naiknya, Isra Mi'raj. Islam nggak ada, Kristen ada turunnya, Islam masuk nggak ada turun. Nah nuzulul Quran itu dimirip-miripin supaya apa? Supaya katanya Islam nggak ngiri sama agama lain, hancur bukan ngiri, ya. Hancur iya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Sehingga hadirin sekalian, kalau orang Islam dikalahkan kafir, yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah, yang hancur agamanya. Inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh. Agamanya masih utuh. Mereka mengganggu ajarannya. Dibikin ini, dibikin itu. Akhirnya yang asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibnu Atiyah mengatakan bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya ini Abdullah Ibnu Mas'ud, Sufyan As-Sauri mengatakan setan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi. Pak, tolong dong Pak berhenti judi, kan gak bagus. Dia masih sadar. Iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi gak bagus Pak. Cuman gimana ya Pak, kalau gak judi pusing. Itu. Masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan. Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu terbang sandal. Itu sesat. Dikit-dikit bid'ah sesat. Lo aja yang masuk surga, sekampung neraka. Lo dindiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel nggak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh nggak pernah menang. Gitu. Makanya jangan ladenin. Itu Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Itu. Coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada, muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Kitab mana yang untuk bantah ente? Ente baca mbe itu buleken nggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simple tapi bikin aduh ngesel ya Allah. Ini. Udah sabar aja udah. Itu. Makanya di sini bid'ah itu bahaya, tapi nggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Udah, ceramah aja belum Pak, udah dituduh Wahabi, baru innalhamdulillah.
Innal hamdalillah. Nah ini nih Wahabi nih. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya. Tuh sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, udah. Belum apa-apa Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa Pak. Bapak kok udah tutup Wahabi, taunya dari mana? Tuh akhirnya lihat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Ah, itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah hajah, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditembak. Sampai ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu. Pokoknya ustadz yang kesini jangan sampai pakai innalhamdulillah. Itu Masya Allah. Habis sudah. Halo umat ini jahal. Makanya kebodohan itu Pak. Memang betul kata Ali bin Abi Thalib. An-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama. Orang bodoh itu menjadi musuh apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu musuhnya ulama. Iya, orang bodoh itu musuhnya apa yang tidak diketahui. Gak usah agama. Sekarang anak kasih contoh. Orang tidak tahu manfaatnya security di bandara. Dicek sama pegawai bandara, suruh begini, angkat tangan. Apa-apaan? Malang kerek dia. Pak, emang gue maling Pak? Oh, marah-marah dia. Nggak ngerti. Coba kalau dia ngerti manfaatnya. Ikhlas. Begitu juga pasang safety belt. Pentingnya keselamatan. Ngerti, pakai. Sama dengan Islam. Orang tidak mengerti indahnya Islam, dimusuhin. Sekarang ini kenyataan, umat Islam dimusuhi oleh pemeluknya sendiri. Fakta. Umat Islam sekarang Pak dimusuhi oleh pemeluknya sendiri, bukan orang lain. Siapa yang kenceng musuhin kajian-kajian? Siapa yang sekarang menghina Islam, menghina jilbab, menghina simbol-simbol Islam, termasuk jenggot? Muslim. Kenapa? Karena an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu menjadi musuh apa yang tidak diketahui, wal juhala'u a'da'ul ulama, orang bodoh itu musuhnya ulama. Walaupun dia enggak merasa memusuhi, otomatis orang bodoh itu musuhnya ulama. Itu kadang-kadang dengan seenaknya, padahal fatwa ulama besar diayelin. Apaan itu? Ah, itu mah Arab. Itu aja, Arab udah ngomong. Kadang-kadang Masya Allah memvonis kita itu Pak sambil bakar jagung kipas-kipas gini. Tuh kajian yang jenggotnya panjang-panjang itu kan sesat itu. Padahal ulama dulu Pak mau menyesatkan orang, tokoh itu buka-buka ratusan kitab. Minta petunjuk kepada Allah baru memvonis si fulan sesat kafir. Ini enggak Pak, ambil kipas-kipas. Tuh jangan ikut kajian sono tuh. Aneh tuh ajarannya. Aneh. Pak, Bapak ini ajarannya apa? Padahal sholat enggak. Ke masjid apalagi. Ngomong sama kita, Pak ajaran Bapak apa? Lah Bapak ajarannya apa enggak ke masjid? Aneh kan Pak. Lah Bapak ini enggak sholat itu ajarannya apa? Pernah saya dulu dakwah di Solo Pak. Didatangin preman rumah saya. Itu datangin Masya Allah. Ambil mabuk. Itu Bapak sebetulnya saya cari sudah berhari-hari, kalau temu tak pukul Bapak, katanya begitu. Ini orang mabuk itu gampang itu taklukannya, dibentak aja kaget jantungnya dia langsung. Ya itu coba bayangkan, dia bilang katanya, Bapak ini sebetulnya agama apa sih? Kok ini nggak boleh, ini nggak boleh? Lah Bapak ini agamanya apa? Islam model begini, mabuk kayak begini, sholat enggak? Itu aneh. Ini yang disebut hadirin sekalian, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu berawal asing dan akan kembali terasing, dan sukseslah dan beruntunglah orang-orang yang dianggap terasing. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jam berapa? 11. Ya, cukup ya. Jadi nggak usah ada tanya jawab. Udah capek banget saya. Oke. Ini ya, ini aja jangan ditambah. Kayaknya 4 aja.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita bersedekah untuk family, untuk biaya training pendidikan yang profesinya banyak unsur maksiatnya seperti pramugari, apakah diperbolehkan? Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu satu. Sebetulnya sedekah untuk keluarga itu bagus. Kata Rasulullah, shadaqatun wasilatun, sedekah sekaligus silaturahmi. Tapi hadirin sekalian, untuk yang positif. Jangan antum membantu mereka untuk memusuhi Allah dengan sedekah dan infak antum. Karena Allah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hal-hal yang seperti itu bukan albir, bukan at-taqwa. Antum kursuskan yang positif untuk supaya menambah dia itu ma'isyah, boleh. Kursus menjahit, kursus komputer, atau mungkin kursus bahasa Inggris untuk translator, kursus bahasa Arab untuk bisa masuk ke sekolah mungkin Timur Tengah, Masya Allah, ya. Khusus nyetir mobil, ya dia nanti bisa bekerja menjadi supir, Masya Allah, faedah, ya. Tapi pramugari, ya jilbaban juga jilbaban, mana mungkin jilbaban, nggak boleh. Pakaiannya aja itu sudah memang diset untuk maksiat, itu untuk maksiat, kayaknya dihindarin. Saya ingin bertanya, ya silahkan nggak apa-apa. Udah dikirimin begini ya boleh lah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya ingin menikah Ustadz. Ya silahkan, ngapain ngomong-ngomong sama gue. Aneh nih. Ini pertanyaan aneh deh. Tapi salah satu dari orang tua saya tidak menyetujui. Ya terus yang nikah bapak ente apa ente? Ngapain peduli? Nggak peduli amat. Terus aja. Alasan saya harus belajar agama hingga fasih terlebih dahulu. Ya nikah belajar fasih kan lebih enak. Nikah dulu terus belajar, apa belajar dulu baru nikah? Kerja dulu baru nikah atau nikah dulu baru kerja? Mana yang dipilih? Iya nikah dulu sambil proses. Karena gini, ada orang yang gak nikah-nikah alasannya ketakutan. Dan yang ditakutkan gak pernah ada. Saya tanya, jawab yang jujur yang sudah nikah di sini. Antum ketika nikah dulu ada perasaan was-was. Was-wasnya sekarang wujud, ada, hadir? Nyaris 0%. Berarti setan. Takut ini, takut itu. Semuanya Allah yang menakdirkan. Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi soal ma'isyah kehidupan ini. Contoh aja gini aja deh. Antum pernah enggak dulu ketika duduk di SD berpikiran akan tinggal di Jakarta dan ngaji di Ta'al Iman ini apa Nurul Iman? Enggak pernah kan? Cita-cita dulu antum cita-citanya semuanya keturutan meleset semua rata-rata. Anak aja dulu pengen jadi pilot, kagak keturutan, alhamdulillah. Sekarang jadi ustadz kecil-kecilan, itu kan meleset. Antum dulu pengen ini, ternyata kenyataan seperti itu. Makanya antum lihat orang kerja itu banyak yang nggak sesuai dengan jurusan, banyak. Antum lihat orang yang sekarang ini diterjun di dunia manapun, pendidikan. Ada yang elektro, ada yang ini. Yang di pasar malah pendidikan. Itu, Mas, dulu S1-nya mana? UNJ. Loh, kok sekarang di Blok M? Ya mau seperti itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Yang penting halal. Tuh. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini menunda nikah hanya karena alasan karir, hanya alasan kerja, hanya alasan belajar,
Jangan diturutin bisikan itu. Kenapa? Karena nikmatnya pernikahan, rumah tangga tidak bisa diganti dengan semua itu. Tapi nikmatnya semua itu insya Allah bisa ditemukan di rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, ya Ali, salasatun la tuakhiruhunna. Wahai Ali, ada 3 perkara jangan kamu tunda-tunda. As-salatu idha hanat, salat kalau sudah masuk waktu. Yang kedua, al-ayyimu idza wajadat kuf'an, bujangan kalau sudah menemukan jodohnya. Wal janazatu idza juhizat, jenazah ketika sudah siap. Makanya lanjut. Takut apa? Punya anak. Resiko. Nikah nggak punya anak, sama aja renang nggak mau basah antum. Mas, antum silahkan renang ya, tapi jangan basah. Loh, gimana ceritanya? Silakan antum boleh renang tapi nggak mau tenggelam, ya repot, resiko. Tapi anak itu membawa berkah, anak itu membawa kemuliaan, anak itu menghadirkan kebahagiaan. Insya Allah terlepas dari plus minus kurang lebihnya, isinya anak itu seperti itu. Sedangkan saya takut saya terjerumus. Nah ini takut terjerumus pada berzinaan. Nikah itu ada hukumnya 5. Wajib bagi yang sudah takut terjerumus perzinaan. Sunnah secara hukum asalnya. Makruh bila dia tidak bisa menunaikan kewajiban. Haram bila dia dosa dengan menikah itu. Contoh, dia mungkin empoten menikah, haram. Karena nanti merugikan wanita tersebut. Ya. Itu. Bagaimana mengetahui kalau akidah seseorang baik? Ya belajar ini. Antum belajar, membaca terus diukur. Akidah orang ini cocok enggak dengan ini, gitu. Kalau antum enggak punya standar tolok ukur, ya tetap aja bingung. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib, kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Kita kenali, belajar. Makanya jangan suka absen belajar. Ini ngaji di Blok M sebulan sekali, absen, mudik 2 kali, tinggal 10 kali, kondangan absen 2 kali, tinggal 8, istri lahiran absen sekali, tinggal 7, ngantuk 2, tinggal 5, nggak paham 3, tinggal urut toh. Ya Allah mas antum bagaimana bisa faqih paham? Makanya Pak, problem umat sekarang ini masalah ilmu. Coba kebingungan, sesat, mudah. Ya coba kelas-kelas profesor, doktor tadi pendidikan kena dukun, masalah ilmu. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Di antara kita pernah nggak yang menghatamkan tafsir Ibnu Katsir dikaji dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas? Belum. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Arba'in Nawawi aja itu kadang-kadang nyampe tengah absen. Nanti mulai lagi, depan lagi. Riyadhus Shalihin nggak pernah khatam. Bagaimana umat ika akan baik? Padahal maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan akan dipahamkan dalam masalah agamanya, loh kan? Siapa yang diinginkan baik, paham agama. Tuh ya. Loh ini banyak banget. Masya Allah. Jangan banyak-banyak Pak. Taylor saya nanti. Pak Ustadz saya mau nanya. Iya silahkan. Apa ada doa akhir tahun dan awal tahun dan puasa akhir tahun awal tahun? Nah ini temannya yang tadi kita bahas. Masya Allah. Ini nanti ada doa kentut habis kentut gitu. Wah doh, karena anak kentut itu nikmat. Nggak bisa Pak. Makanya dasar ibadah al-aslu fil ibadah al-hurmah. Asal ibadah itu dilarang kecuali ada yang nyuruh. Antum lihat saja, ibadah itu nggak bisa dilogika. Doa apa lagi? Pak, awal akhir tahun yang menentukan Muharram itu kan setelah Rasulullah zaman Umar. Gimana cerita doanya? Rasulullah wafat. Hadirin sekalian perlu diketahui ya. Islam menetapkan
kalender Hijriah diawali dengan tahun awalnya Muharram, itu diawali pada zaman Umar bin Khattab. Permasalahannya sederhana awalnya. Ini diturunkan di dalam beberapa sejarah, diantaranya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga ada. Jadi Umar bin Khattab itu ketika menyurati gubernur-gubernurnya, menanyakan sesuatu. Dan kadang-kadang dia mengingatkan surat yang sekian-sekian bulan dulu, mana? Hilang. Nggak ketahuan nyampur. Tanggalnya nggak ada, bulannya nggak ada. Yang mana Amirul Mukminin? Terutama surat yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur Irak. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan sejak sekarang semua surat harus dikasih tanggalan. Mikir, tanggalan kita ini masih niru orang lain, kita harus punya tanggalan sendiri. Dikumpulkanlah senior-senior sahabat untuk bermusyawarah, bikin satu putusan kalender Qamariyah yang kita pakai ini, yaitu ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram ini, kita namai apa? Ada yang memberikan nama miladi, ada yang memberikan usulan dikaitkan dengan Isra-nya Rasulullah, akhirnya mengerucut hijrahnya Rasulullah. Karena hijrah itu momentum yang paling bagus. Momentum yang paling menentukan kemenangan dan kekalahan. Furqan antara hak dengan batil. Sehingga sejak itu disebut tanggalan Qamariyah dengan Hijriyah. Yaitu hijrah Rasul. Dan hijrah Rasul kan bukan bulan Muharram. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal. Nah, ketika itu juga para anggota musyawarah masih berbeda pendapat. Setelah memutuskan Qamariyah ini dipakai, yang memang sejak zaman dulu Pak, penanggalan itu pakai Qamariyah. Yahudi, Nasrani, bahkan umat-umat dahulu itu semua pakai bulan. Bahkan hisab dan Masehi itu dipakai baru zaman setelah Isa al-Masih jauh, yaitu abad kedua Masehi, yaitu zaman Batalmus. Batalmus lah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah juga di dalam kitab Majmu' Fatawanya, yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab ke dalam agama. Dan sejak itulah agama Kristen menggunakan standar Syamsiyah bukan Qamariyah. Yang sebelumnya semua pakai Qamariyah. Dalilnya mana? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa seperti yang diwajibkan kepada umat-umat dahulu. Yahudi juga puasa Asyura. Asyura pakai apa? Qamariyah apa Syamsiyah? Nah, clear. Nah, dengan demikian muncul satu kesepakatan tahun awal Islam dimulai Muharram. Awalnya ada yang usul Rabiul Awal karena Rasulullah itu hijrahnya Rabiul Awal. Udah kita hitung bulan pertama Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Akhirnya mengerucut hasil musyawarah itu dimulai Muharram. Kenapa? Alasannya tahun barunya Muharram. Pak, karena di Islam dulu zaman khalifah-khalifah tutup buku itu Syawal. Jadi negara itu tutup. Jadi mulai aktivitas Ramadan itu pokoknya fokus Ramadan. Kemudian tutup buku Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, aktivitas haji. Nah, baru mulai buka buku lagi setelah pulang haji. Muharram, sehingga diputuskan kita memulai bulan untuk buka buku administrasi negara dan juga kepentingan negara Muharram. Jadi nggak ada kaitannya aneh-aneh, apalagi didoain. Terus apa doanya? Doa tahun baru, masuk tahun baru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Tutup tahun, bismika Allahumma amutu wa ahya. Tidur. Pak, termasuk juga nanti ada hari raya yatim piatu. Enggak ada. Enggak ada hari raya yatim piatu.
Yang pertama kali mengadakan hari raya yatim piatu itu Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu Bani Ubaid yang terkenal sangat fanatis terhadap Syiah dan anti terhadap Sunnah. Itu. Dan yang mencetuskan pertama kali siapa? Al-Mu'is lidinillah. Itu yang pertama kali mencetuskan. Ya. Kemudian ada hari raya Ali, hari raya lahirnya Ali, hari raya lahirnya Fatimah, hari raya Husain Karbala, termasuk hari raya Rasulullah, termasuk tambahan adzan hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. Itu adzan yang menambahi al-mu'is lidinillah. Nah, ditambah lagi oleh pemimpin setelahnya Al-Hakim ditambahi hayya ala khairil amal wa anna Muhammadan wa Ali khairul bashar. Itu adanya. Sesungguhnya Ali dan Rasulullah sebaik-baik manusia. Itu yang nambahi Bani Ubaid Daulah Fatimiyah, tepatnya Mu'is lidinillah. Yang kedua Al-Hakim. Antum tiru ahli sunnah yang menghujat Rasul, menghujat istrinya. Kita punya ciri khas yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sementara Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum maka dia tergolong golongannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebentar, minum dulu. Airnya bener nggak Pak? Jangan-jangan dipelet gue. Oke, mana ini? Wah, tulisannya jelek banget. Ini kayaknya sekolahnya zaman Belanda ini. Tapi bisa dibaca, anehnya itu Pak. Ada orang ahli ruqyah mengatakan setiap orang ada jinnya. Ya bukan ahli ruqyah, Rasulullah yang mengatakan. Ya, ma min abdin illa walahu qarinan, qarinun minal malaika wa qarinun minal jin. Tidaklah ada setiap hamba melainkan ada dua qarin, qarin dari malaikat sama qarin dari jin. Terus ngapain ditanyain kayak begini? Apa ya? Mohon harus diruqyah. Ya kalau sekarang jin yang sudah ada di sini yang nggak bisa diruqyah. Yang jin yang masuk itu yang diruqyah ya. Ustadz, sholat tahajud dikerjakan batas waktunya sampai jam dari mulai pertengahan malam sampai subuh. Seperti hadis Aisyah yang menceritakan qiyamul lailnya Rasulullah dari mulai isya sampai terbitnya fajar. Hadis Muslim ya. Bagaimana hukumnya seorang akhwat yang menelpon mantan pacarnya? Ya ini hanya untuk menanyakan kabarnya lah. Padahal akhwat tersebut sudah mulai mengaji sunnah. Ya Allah ini ikhwan, akhwat sekalian dengarkan. Ini terakhir nih. Ya, ini untuk tahun depan. Ya kan tahun depan. Udah deh masuk tahun. Ya, ikhwan sekalian, waspadai terhadap fitnah perempuan. Fitnah ikhtilat, fitnah khulwah. Makanya Rasulullah mengatakan iyyakum waddukhula 'alan nisa, waspadailah kamu untuk keluar masuk dari perempuan. Rasulullah SAW juga menegaskan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Sahih. Dengan demikian Rasulullah juga mengatakan innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu kalau keluar diperdaya oleh syaitan. Sehingga beliau juga mengatakan innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan wa man absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika. Sesungguhnya wanita itu dilihat dari depan setan, dari belakang setan. Maksudnya mendatangkan godaan. Siapa yang kesetanan dengan perempuan hendaknya mendatangi keluarganya karena itu bisa menolaknya.
Ya kalau nggak bisa menolaknya, nikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Alhamdulillah sempurna 4 berarti. Seperti ada arah 4. Angin juga 4. Musim juga 4. Nah, itu kan pas jadi. Dan subhanallah segala sesuatu itu ternyata sempurna itu dengan 4. Dan wanita juga ternyata nggak jauh-jauh bentuknya itu 4. Warnanya 4. Hitam, putih. Sawo matang, sawo langsap. Itu. Posturnya pendek, tinggi, gendut, krempeng. 4. Itu. Insyaallah, ya kan? Tergoda dengan yang tinggi ada di rumah. Mempan kalau 4. Dan Masya Allah arah angin juga kalau antum tugas ke utara ada, selatan ada, timur ada. Asalkan adil. Kata Rasulullah, kata Allah, adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Makanya yang tidak bisa berbuat adil apa? Satu. Karena nanti kalau tidak adil, maka nanti datang di hari kiamat badannya mati separuh. Oh, bahaya. Makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Kata Allah ya tadi. Subhanallah, ketakutan. Nah, sekarang kembali lagi ada sekalian kepada fitnah perempuan. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada perempuan, Allah menganjurkan kepada perempuan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahilatil ula. Tetaplah di rumah, jangan tabarruj. Dan ikhwan, apalagi khalwah berduaan. Kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wasalisuhuma syaitan. Tidaklah ada laki berduaan dengan perempuan yang ketiganya pasti syaitan. Maka waspadai. Nah, sekarang yang lebih bahaya berduaan khalwah elektronia. Kalau antum berduaan di masjid ketahuan orang. Berduaan di pojokan perempatan kampung dilihat orang. Kalau berduaan pakai elektronik, WA, itu di masjid pun nggak ada yang curiga. Dikiranya baca Quran pakai HP, ternyata kadang senyum, tahu-tahu manyun. Iya, kayak orang gendeng gitu. Itu. Betul Pak, ada orang bawa HP sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri, itu ternyata khalwah. Kirim sono. Makanya maksiat zaman sekarang itu dahsyat. Kalau zaman mbah-mbah kita dulu pacaran itu butuh 6 bulan. Ibarat mau ngirim surat, karena suratnya dikirim pakai layang-layang, nunggu angin. Waduh, anginnya di utara deh. Sementara mau dikirim ke selatan, nunggu 6 bulan. Itu. Sekarang 6 menit nyampe Amerika. 6 menit nyampe Australia. Bahkan detik. Itu. Dan tolong diperhatikan, kejahatan itu bukan semata-mata adanya niat karena adanya kesempatan. Waspadalah. Itu Masya Allah. Sahih. Itu ya. Saya kira itu. Nah, jam berapa sih Pak? Oh lama aja loh. Gue udah kemeng nih. Saya akhir dengan cerita kisah Barseso. Nah nih, cerita Barseso. Barseso ini, Masya Allah ya, ini diturunkan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi namanya kayak nama orang Jawa. Jangan-jangan kejadiannya di Jawa nih. Ya, Barseso. Ada seorang ahli ibadah namanya Barseso. Dia saking tekunnya ibadah tidak pernah lihat perempuan, namanya bentuk perempuan. Akhirnya digoda oleh setan putih, datanglah menjelma murid dan menunjukkan murid yang bagus setia. Lama kelamaan ternyata kualitas ibadahnya lebih bagus daripada Barseso. Akhirnya dia mengatakan kepada Barseso, Barseso, saya menemukan kamu ternyata ilmunya cetek.
Dan belum sehebat yang saya bayangkan dan saya inginkan. Oleh karena itu Barseso, saya akan mencari guru yang lebih hebat daripada kamu. Katanya Barseso, jangan. Saya membutuhkan kamu. Dan kamu menjadi guru saya. Dan kehadiran kamu di sini akan memberikan kekuatan dalam ibadah saya. Enggak Barseso. Tapi enggak mengapa saya tularin ilmu saya. Kalau kamu pengen hebat seperti saya, bacalah doa-doa ini. Plus nanti doa-doa yang kamu baca zikir ini, kalau ada orang yang kesurupan, bisa kamu ruqyah dan sembuh. Loh, lembut. Akhirnya betul diamalkan. Dan akhirnya ada orang 1-2 kesurupan, dibacakan zikir itu sembuh. Dibacakan lagi sembuh. Akhirnya terkenalah Barseso di mana-mana. Di samping ahli ibadah, maka suatu ketika ada putri sang raja yang sakit kena jin, dibawalah ke sana. Diruqyah Barseso sembuh. Dibawa balik ke istana kumat lagi. Dibawa lagi kembali, diruqyah, kemudian sembuh, dibawa pulang lagi sampai istana sakit lagi. Akhirnya diputuskan, godaan setan itu lembut. Makanya Allah menghadirkan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu ikutin tapak-tapak. Kenapa? Kata para ulama dalam menafsiri ini, setan dalam menggelincirkan manusia tidak langsung, tapi setapak demi setapak. Pelan-pelan. Akhirnya Barseso punya usul, dibisikin setan. Barseso bilang aja sama keluarganya, suruh tinggal di tempat kamu biar pengobatannya maksimal. Iya juga ya. Bisikan demi bisikan kuat diusulkan, gini aja supaya adik kamu pengobatannya maksimal, penangannya maksimal, biar kamu juga nggak repot pulang pergi, antar jemput. Tinggalkan di sini adik kamu, nanti saya obatin siang malam maksimal, insya Allah cepat sembuh. Setan berhasil. Maka pada suatu ketika Barseso sedang sholat, dia kumat kesurupan. Dalam kondisi auratnya terbuka. Nah dari situ sudah mulai setan menggodanya. Yo Barseso, gak ada siapa-siapa. Kamu kan juga pinter tobat. Beda sama orang-orang awam. Kalau ustadz itu tahu caranya tobat. Wah Masya Allah. Iya juga ya. Tapi masih maju mundur. Waduh, nanti bagaimana saya sudah ahli ibadah di tengah orang baik. Selama ini saya tidak pernah, jangankan menyentuh, melihat aja gak pernah perempuan. Apa kata? Nah, akhirnya terus. Maka kudaan demi kudaan, Masya Allah. Setiap hari ya dalam kondisi kumatnya itu selalu terbuka auratnya. Akhirnya apa yang dibisikkan oleh setan terjadi. Maka selama ini yang belum pernah dibayangkan, perbuatan paling dikutuk oleh Allah selevel Barseso terjadi. Maka akhirnya hamillah si wanita tersebut. Ketika sekarang saudara-saudaranya nengok datang, selalu dialasin, jangan dibawa pulang, saudara kamu ini masih belum maksimal. Nanti kita akan garap semakin baik. Takut hamilnya ketahuan. Sudah semakin besar. Setan membisikin, Barseso jangan takut. Bunuh tuh perempuan. Wah, bagaimana kalau saya nanti membunuh? Apa kata dunia? Kalau saya nanti ketahuan membunuh, gampang Barseso bilang, bunuh, kubur, lenyapkan di tengah hutan. Bilang sama saudaranya, adik kamu dibawa kabur jin, beres. Iya juga ya. Akhirnya si perempuan tersebut dihabisin, dibunuh, dikubur pada waktu malam hari. Nampaknya secara manusia beres. Dikubur di hutan, gak ada siapa-siapa, gak tahu. Ternyata setan masih melanjutkan skenarionya. Datanglah hadir di mimpi salah satu saudaranya yang kecil.
Fulan, sebetulnya adik kamu itu tidak dibawa kabur sama jin. Sebetulnya adik kamu itu dihamilin sama Barsesok, kemudian dibunuh dia. Dia berperanjat, ngimpi didatangin orang seperti itu informasinya. Diceritakan kepada kakaknya, Mas, saya itu kok ngimpi begini-begini. Akhirnya si masnya itu, udah kamu itu ngimpi apa, ngaco loh. Udah jangan dipercaya. Nih, Barsesok sebaik seperti itu kok masa dituduh begini-begini. Udah jangan percaya, itu setan. Akhirnya kakaknya ngimpi seperti itu. Akhirnya kakak yang paling terbesar sendiri sama ngimpi didatangin orang bahwa adik kamu bukan dibawa kabur sama jin, tapi dibunuh Barsesok karena dia hamilin kemudian dibunuh. Kalau kamu nggak percaya, datanglah ke tempat ini dan ini, tengok di sana ada kuburan dan masih ada sisa kain yang nyemlit tidak terkubur. Kain adik kamu. Betul Pak. Setan itu masuk ke mimpi nunjukin tempatnya itu. Wah iya ini. Masya Allah, dibongkar. Ternyata betul pakaian yang dipakai adalah adiknya. Barsesok diambil ke istana, diadilin. Akhirnya diputuskan hukum pancung. Pancung. Apakah setan sampai di situ? Belum. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan ternyata tidak cukup sampai di situ. Datang lagi menjelma. Saat dia di tiang gantungan, Barsesok, kamu mau saya selamatkan, saya bawa kabur. Tapi kasih aja satu syarat, sujud sama saya, anak bawa kabur. Nanti tobat beres. Ternyata dia sujud sama setan, gantungan tidak dilepas, mati. Berzina, membunuh, syirik kepada Allah. Nas'alullahal afiyah. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kisah ini juga diturunkan di dalam kitab cukup bagus. Dulu saya terjemahkan sudah. Judulnya Menelanjangi Syaitan. Asli kitabnya Masaibul Insan fi Makaidis Syaitan, min Makaidis Syaitan. Musibah manusia akibat tipu daya syaitan. Itu bagus sekali kalau antum bisa baca. Allah a'lam bishawab. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.